untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, firman-Mu adalah terang yang menyinari perjalanan hidup kami dan yang terus meneguhkan, memantapkan langkah-langkah iman kami untuk menelusuri jalan-jalan Tuhan yang Engkau singkapkan melalui firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami menyambut terang kebenaran firman-Mu yang terus memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih atas kasih setia Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami semuanya. Berkati semua saudara-saudara seiman kami yang sudah bersiap untuk mendengarkan kebenaran rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah sampai di Galatia 2 ayatnya yang ke-18. Dan sekarang saudara-saudaraku, kita akan maju ke ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 menyelesaikan kitab Galatia pasal 2. Nah, ini ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah episode yang ke-84. Ya, puji Tuhan. Ya, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21 kita akan selesaikan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan membaca dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Kita pagi ini akan merenungkan tema atau topik dari pembahasan firman Tuhan, yaitu kehidupan sesudah kematian. Amin. Puji Tuhan. Ada kehidupan sesudah kematian, dan itu adalah merupakan kasih karunia yang sepenuhnya kita terima di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menghidupkan kita. Baik saudaraku, ini adalah satu bagian perenungan firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Karena itu, saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Are you ready? Siap Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidup oleh iman dalam Anak Allah itu adalah dikatakan hidup di dalam iman Anak Allah, yaitu iman Kristus yang sudah kita bahas beberapa kali ya. Ya, jadi by the faith of the Son of God. Jadi oleh iman Anak Allah, ya, oleh ketaatan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyanyikan tadi pujian kita, yaitu dari Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah kebanyakan orang yang menyanyikan lagu Galatia 2 ayat 20 itu memahami makna sebenarnya, yaitu aku hidup, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bagaimana itu ceritanya? Kok bisa Kristus hidup di dalam aku? Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kita melihat di situ dikatakan bahwa Paulus berkata, aku telah mati. Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Nah, ini dulu yang sangat penting diperjelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Sangat penting diperjelas. Karena apa? Bagaimana bisa dikatakan orang mengatakan aku hidup, ya, Kristus hidup di dalam aku. Aku hidup dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau masih terus berlanjut, orang-orang masih ya memberikan dirinya hidup di bawah hukum Taurat, masih mengajarkan hukum Taurat sebagai cara hidup. Bagaimana itu lagu bisa dinyanyikan dengan benar sesuai dengan maksud firman Allah? Disitulah kita perlu ya memahami dengan baik apa maksudnya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti apa itu Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama kita memahami, ya Paulus mengatakan bahwa dia sudah mati untuk hukum Taurat. Di mana dan kapan, ya bagaimana caranya Paulus telah mati, ya oleh hukum Taurat, dan juga dia mati untuk hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kita memahami bahwa di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kemudian di Roma pasal 6 dikatakan, sebab upah dosa adalah
maut. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama ya kita harus memahami posisi kita, khususnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 15 pasal 2 itu, bahwa bangsa-bangsa lain adalah bangsa orang-orang yang berdosa. Ya, yang dahulu tidak mendapat bagian di dalam perjanjian Allah tanpa Kristus dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, mati secara rohani dan tidak punya hubungan dengan Allah atau dengan Sang pemilik kehidupan yang abadi itu. Tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tools, tidak ada alat yang menghubungkan bangsa-bangsa lain dengan Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melainkan kematianlah, sekali lagi, kematianlah semata-mata yang dialami oleh bangsa-bangsa lain karena tidak terkoneksi dengan Sang pemilik kehidupan, yaitu Allah yang kekal. Apa hubungannya dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku? Karena hukum Taurat itu menuntut sebuah hukuman. Menuntut sebuah hukuman, ya, yaitu dikatakan di Galatia 3 ayat 10, ya. Di situ dikatakan, dan bahwa ayat 10 dikatakan situ, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami dengan baik bahwa hukum Taurat itu bukan untuk dipermainkan. Ya, hukum Taurat itu bukan dilakukan menurut selera pribadi. Amin. Menurut selera kelompok tertentu. Tidak bisa begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kewajiban yang mutlak, harus terpenuhi dengan sempurna. Harus terpenuhi dengan apa? Dengan sempurna. Jadi tidak bisa pilih-pilih, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang satu dilakukan, yang satu lagi dilakukan. Hari Sabat dipelihara, tapi memakai dua jenis bahan pakaian. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena menurut hukum Taurat, tidak boleh menggunakan dua jenis bahan pakaian. Dan juga tidak boleh menanami ladang dengan dua jenis benih. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh tumpang sari dalam pertanian menurut hukum Taurat. Ya, benar Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak boleh mencukur jenggot para pria-pria. Memelihara jenggot adalah salah satu ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi tidak boleh cukur-cukur jenggot begitu. Dan itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah, yaitu hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sumber kematian bagi semua manusia, karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Bukan sebagian, Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong dicamkan oleh mereka yang berhasrat, ya, mereka yang memiliki semangat untuk menghidupi hukum Taurat. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu sendiri. Terkutuklah orang, terkutuklah manusia, binasalah manusia
yang tidak melakukan sempurna 100% hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka harusnya manusia angkat tangan dan menyerah. Aku berserah, amin. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Harusnya itu yang dilakukan oleh semua manusia, karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tadi mengatakan ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, apakah sampai di situ? Dia katakan di situ, ya, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana Paulus 2000 tahun yang lalu bisa mati oleh karena hukum Taurat? Ya, kalau itu bisa saja, karena memang hukum Taurat itu selalu menghukum karena dosa. Tetapi bagaimana mati untuk hukum Taurat? Sedangkan kita, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini hidup dan sudah jauh ribuan tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan sebagai hukum yang menuntut kematian bagi semua manusia. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Kristus, bahwa kita telah disalibkan, kita telah dikuburkan, dan kita sudah bangkit dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kristuslah yang dijadikan sebagai kutuk karena kita yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Sebab dikatakan, ya, Kristus dijadikan dosa oleh karena kita yang berdosa, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah hanya melalui iman Kristus. The faith of Christ. Jadi kita jadi benar karena ketaatan Kristus. Di atas kayu salib, Dia berkata tentang hukum Taurat, sudah selesai. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Kristus Yesus yang menyelesaikan. Bukan kita yang menyelesaikan. Caranya bagaimana saudaraku? Bagaimana caranya manusia bisa menyelesaikan perbuatan hukum Taurat di hadapan Allah, saudaraku? Ya, Paulus mengatakan itu nonsens. Kalau ada manusia mengatakan, kalau ada orang mengatakan, kalau ada kelompok orang beragama mengatakan bahwa dia bisa melakukan hukum Taurat, Paulus bilang itu nonsens. Ya, itu namanya omong kosong, karena Paulus sendiri sudah pernah menempuh jalan melalui hukum Taurat, dan dia bukannya makin mengenal Tuhan, tapi dia menjadi orang yang sangat jahat di mata Tuhan, karena dia cemburu, karena dia iri hati, dan dia bertindak brutal karena membela agamanya, sebab dia merasa sudah menjadi seseorang yang sangat taat dengan mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Tapi Paulus sekarang mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dahulu kuanggap merupakan kebanggaan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus jauh lebih mulia daripada semua prinsip keyakinan yang dia pegang di masa yang lalu. Prinsip keyakinan yang dia pegang di masa yang sekarang. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dikatakan tadi di ayatnya yang ke-20, ya, ayat 19,
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan hanya Paulus yang disalibkan bersama dengan Kristus. Karena di atas kayu salib itulah Yesus mewakili kita, Yesus representatif kita, dan dialah substitusi pengganti bagi kita, ya. Dialah yang dijadikan dosa dan dialah yang dihukum karena dosa supaya kita dibenarkan oleh karena iman Kristus, karena kita percaya pada ketaatan Yesus Kristus yang sempurna 100%. Jadi ketaatan Kristus itu diperhitungkan menjadi ketaatan kita di hadapan Allah. Amin. Jadi kacamata Tuhan saat ini memandang kita di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang kudus, yang maha kudus. Dan kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Di dalam Dia kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang bagaimana ini Bapak Ibu Saudara? Kristus hidup di dalam aku, hidup di dalam saudara, dan hidup di dalam setiap orang percaya. Bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, di dalam Yesus kita, ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada saat itulah hidup Kristus ditanamkan di dalam diri kita, namanya adalah hidup yang baru. Amin. Hidup yang berkemenangan, karena hidup itu adalah bukan hidup manusia. Itu adalah kehidupan Kristus yang telah melewati proses penebusan segala dosa yang sempurna bagi semua umat manusia di dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya menerima hidup yang sempurna dari Yesus Kristus, namanya adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah hidup dari manusia yang baru. Makanya saudara dan saya diciptakan baru di dalam Kristus. Amin. Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam hidup yang baru itu. Hidup yang baru mana? Bapak Ibu Saudara, bukan hidup baru karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, bukan hidup baru di mana seseorang berkurang kejahatannya. Ya, yang tadinya dia banyak berbuat jahat, mulai berkurang, mulai bertobat. Ya, mulai meninggalkan. Ya, apa yang jahat dilakukannya. Bukan itu maksudnya saudara-saudara. Ya, kalau seperti itu, orang yang tidak mengenal Tuhan juga banyak orang yang meninggalkan kejahatan. Banyak orang yang jahat kemudian mulai berkurang kejahatannya, tapi dia tidak mengenal Yesus. Bukan itu maksudnya saudara. Ya, bukan itu hidup baru yang dimaksud. Ya kan? Bukan pertobatan seperti itu yang dimaksud di sini oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang Kristus hidup di dalam aku. Yang dimaksudkan adalah saat ini kita orang yang percaya sudah menerima kehidupan yang sempurna, yaitu hidup yang sudah melewati penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa, melalui kematian dan kebangkitan Kristus
selama-lamanya. Amin. Itu namanya hidup yang kekal. Hidup manusia baru namanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam diri kita ini sudah ditanamkan, ya, sudah ditanamkan oleh Allah. Hidup bersama dengan Kristus, yaitu hidup yang diperoleh Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dan itu namanya hidup yang kekal. Ketika dia menjadi manusia di dunia ini, Yesus Kristus, dia mempunyai hidup yang sementara sebagai manusia. Karena sesudah dia disalib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Bapa di surga, dia katakan, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, lalu putuslah nyawanya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hidup Kristus, hidup manusia yang mengakhiri, finish, ya, sampai finish, menyelesaikan semua pertarungan, ya, semua pergulatan, semua pertempuran yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penderitaannya terhadap kuasa dosa dan kuasa maut. Yesus berteriak, Yesus berseru, Yesus mengerang kesakitan, Bapak Ibu Saudara, karena dia menanggung segala kesalahan kita, dia harus menerima hukuman itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan disitulah Yesus mengakhiri segala tuntutan daripada hukuman yang seharusnya diarahkan kepada kita, tetapi Yesus sudah menanggung semua hukuman itu. Amin. Supaya kita dibenarkan oleh karena iman Kristus atau oleh ketaatan Kristus, kita menjadi benar, bukan oleh ketaatan kita masing-masing, tapi hanya karena Kristus yang taat, maka Allah Bapa melihat saudara dan saya di dalam Kristus, dan Kristus melihat juga ada di dalam diri saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada seseorang penjahat sebagai buronan kelas kakap yang dituntut hukuman mati, ya, ada seseorang yang melarikan diri, seorang buronan yang melakukan kejahatan yang besar dan dituntut hukuman mati. Kemudian dia melarikan diri dan orang itu mati tertabrak di jalanan. Kemudian polisi datang. Apakah orang itu akan ditangkap lalu dihukum lagi, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana menghukumnya? Karena dia sudah mati. Dia sudah bebas dari hukuman. Saudara-saudara dan saya didapati di dalam Kristus Yesus, kita sudah melewati kematian terhadap dosa dan maut, maka kita sudah dibebaskan dari hukuman itu. Amin. Karena di dalam Kristus saudara dan saya telah dimerdekakan, dan Kristuslah yang menaungi hidup kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik kuasa-kuasa di udara, kuasa di bumi, kuasa setan, kuasa iblis, baik yang di bawah bumi, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, maksudnya Paulus, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyanyikan pujian ini dengan bersemangat, tapi mereka masih tetap tinggal di dalam keyakinan mudah-mudahan diselamatkan. Semoga diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukanlah hidup yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini kalau mudah-mudahan diselamatkan.
Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5, Bapak Ibu Saudara, kita baca dari ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5, ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kitab Galatia adalah bagaikan saudara kembar dengan kitab Roma, ya. Apabila kita membaca kitab Galatia, maka akan diperjelas oleh kitab Roma. Apabila kita membaca kitab Roma, akan diperjelas oleh kitab Galatia, saling melengkapi. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya. Mari saudaraku, mulai dari ayatnya yang ke-8 kita akan membaca firman Tuhan seperti ini dikatakan. Ya. Akan tetapi ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu artinya kapan? Dulu. Sekarang masih orang berdosa? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara mengatakan saudara di dalam Yesus tapi orang berdosa. Bagaimana caranya dosa ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perbaiki pengakuan iman kita. Amin. Jangan kita tumpang tindih. Jangan kita bertantangan, bertabrakan antara firman Tuhan dengan pengakuan iman kita. Ya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita di dalam Kristus. Tentu kita bukan orang berdosa lagi. Karena Kristus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Amin. Jadi sekarang ini manusia banyak yang mengatakan percaya pada Yesus dan sudah di dalam Yesus. Tapi tetap dia mengaku orang berdosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita masih tetap orang berdosa? Padahal kita sudah di dalam Yesus. Kita sekarang sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu manusia baru yang ada di dalam kita. Amin. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sekarang sudah ada di dalam kekudusan Kristus. Bukan karena usaha dan perbuatan kita. Bukan karena prestasi-prestasi yang kita raih. Bukan karena kerja keras kita, Bapak Ibu Saudara. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, karena kita sudah percaya pekerjaan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus. Ketaatan Kristus adalah ketaatan kita di mata Allah Bapa. Yesus Kristuslah yang menjadi kebenaran kita, yang menjadi hidup kita. Amin. Dan tidak mungkin hidup Kristus berdosa. Tidak mungkin hidup Kristus itu adalah hidup yang sementara. Tidak mungkin hidup Kristus itu adalah bercacat. Tidak mungkin hidup Kristus masih di bawah hukum Taurat lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebabnya Paulus mengatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah di mana Paulus selalu mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang berpikir kalau disebut orang kudus itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Amin. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, yang sudah menebus segala dosanya dan telah mengampuninya oleh darah Kristus di Bukit Kalvari. Dan itu sudah jelas. Dan itu sudah final. Amin. Itu sudah final Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Kita harus percaya itu. Karena itu adalah kebenaran kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih berdosa dulu. Ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara. Semoga, ya maybe yes, maybe no. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kita peroleh dari Kristus adalah sebuah kepastian. Amin. Ya karena apa? Karena Kristus pasti sudah mati. Kristus sudah pasti dikuburkan. Dan Kristus sudah pasti bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan Kristus pasti sudah naik ke surga. Dan Kristus pasti menjemput kita. Dan akan membawa kita di awan-awan untuk hidup bersamanya di dalam surga yang kekal. Dan kita menantikan pengharapan yang sempurna itu. Amin. Tidak ada keraguan untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah menunggu meninggal dunia dulu baru yakin pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus ditutupi? Kenapa harus disembunyikan keyakinan yang sangat luar biasa ini? Bahwa saat ini, hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus kita sudah mempunyai kepastian. Amin. Ya, tidak usah tunggu besok, lusa, tahun depan, dan juga nanti baru menjelang kita meninggalkan dunia ini, baru kita yakin dan terdesak dengan keyakinan supaya jangan takut meninggalkan dunia ini. Dari sekarang pun kita tidak perlu takut lagi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, dari hari ini pun keselamatan kita sudah dijamin pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah kebenaran iman Kristus. Kebenaran karena ketaatan Kristus. Memang kalau manusia mengatakan, oh ya tidak cukup hanya dengan iman diselamatkan. Dijamin 100% dia tidak mempunyai keyakinan kepastian keselamatan. Karena apa? Masalahnya adalah perbuatannya yang menjadi andalannya. Perbuatannya yang akan menjadi ukurannya. Ya, kesalehan hidupnya yang akan menjadi ukuran. Dan tidak akan pernah ada kepastian. Dan saya tidak mau mengikuti keyakinan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita mengikuti keyakinan kepastian keselamatan karena darah Kristus sudah nyata-nyata menebus hidup kita, mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Maka di ayat 10 dikatakan, mari kita baca baik-baik dan kita dengarkan baik-baik. Di ayatnya yang ke-10 Paulus mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru musuh Allah, sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi Tuhan memperdamaikan kita oleh karena korban kematian anaknya Yesus Kristus. Ya, dan dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang mana? Hidup siapa? Hidupnya Kristus, yaitu hidup kebangkitan dari antara orang mati. Itu adalah keselamatan kita. Amin. Jadi pasti enggak itu Bapak Ibu Saudara? Oh tentu saja. Amin. 100% pasti Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita memperoleh manfaat, kita memperoleh keuntungan yang besar dari peristiwa 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus yang melakukannya bagi kita. Amin. Kita dihidupkan kembali dari kematian dan sekarang kita sudah hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pantaslah Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Senantiasa Bapak Ibu Saudara. Senantiasa itu artinya apa? Continue, terus menerus, dan tidak ada waktu dan ruang tempat yang membatasi kita untuk bersukacita. Karena hidup Kristus yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, itu adalah
hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang abadi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya hidup kita bukan ditentukan oleh situasi-situasi di dunia ini. Tidak hidup kita yang sejati tidak ditentukan, dikuasai oleh alam semesta ini. Tidak dikuasai oleh kondisi-kondisi angin barat, angin timur, angin laut, dan segala rupa-rupa angin. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ditentukan oleh hidup Kristus yang berkuasa, yang adalah hidup daripada Allah yang kekal, yang sudah menguasai hidup kita dan masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah hidup yang paling diberkati, yang paling layak untuk disyukuri, hidup di dalam Kristus yang sudah kita peroleh bersama-sama. Dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Dan Kristus adalah kepala yang terus menyatakan pikiran-pikirannya kepada kita melalui pengetahuan kebenaran yang kita dengarkan setiap hari, setiap saat, melalui firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan itulah makanan rohani bagi manusia baru kita. Orang-orang yang malas mendengarkan firman Tuhan, mereka akan digusur oleh kuasa daging, kuasa kedagingan. Bapak Ibu Saudara, itulah makanya Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh roh, supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Karena selama kita di dunia ini, ada pengaruh yang membuat kita bisa dianggap atau kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang lama kalau kita tidak terus belajar akan kebenaran kasih karunia Tuhan itu. Tapi apabila kita terus berjalan, kita terus membawa diri kita kepada pengetahuan akan kebenaran, maka hidup Kristus yang sempurna itu akan menyempurnakan hidup kita juga selama kita berjuang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangatlah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita yang tak terhingga, yang sangat luar biasa. Saudaraku, tidak sia-sia, saudaraku, tidak percuma ketika kita berusaha untuk bangun pagi bersama-sama, memuji-muji Tuhan, memuliakan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena kita adalah hamba kebenaran, maka Tuhan kita harus membuka diri kita diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Karena saudaraku, banyak orang menunggu di luar sana. Ya, banyak orang menunggu di luar sana, menantikan kesaksian terang Kristus yang ada pada saudara dan saya. Amin. Berdoalah terus kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup saudara menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan mengapa kita masih ada di sini. Tapi suatu saat kita juga akan mengakhiri masa perjalanan hidup kita dari dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, semua itu kita sambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena kita selalu bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita yang abadi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa kita gali, sampaikan lagi dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudaraku, kita cukupkan dulu pada pagi hari ini. Besok pagi kita akan lanjut kembali, akan bersama-sama kita memasuki Galatia pasal 3. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sangat luar biasa perjalanan kehidupan rohani kita, menelusuri jalan-jalan dan rahasia-rahasia kebenaran yang Tuhan bukakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah semuanya, berlimpah-limpah, dan semua apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil semuanya. Karena di dalam Kristus, kita sudah mengalami kemenangan yang sempurna. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman yang sangat luar biasa ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Sangat bersyukur dan bersyukur senantiasa. Di dalam Kristus kami telah memiliki segalanya. Kami telah dimerdekakan, dilepaskan dari ketakutan dunia ini. Kami sekarang memiliki sumber damai sejahtera yang abadi. Dan setiap saat kami bisa dimampukan untuk bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Karena kami telah menerima segalanya. Di dalam Kristus kami telah memperoleh kesempurnaan hidup kami. Dan bukan karena usaha kami, dan bukan karena apa yang kami perjuangkan, tapi semuanya adalah karena pengorbanan Kristus semata-mata. Kerelaan Yesus Kristus menanggung segala perkara di atas kayu salib dengan sempurna dan sudah selesai. Kami hidup di dalam kebenaran yang sempurna itu, yaitu hidup Kristus yang sudah dikaruniakan bagi kami. Adapun hidupku ini, adapun hidup kami saat ini, bukan kami lagi. Karena kami sudah disalibkan dan sudah mati bersama dengan Kristus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam kami sebagai manusia baru. Tubuh Kristus adalah persekutuan orang-orang kudus yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, dan yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan berita kabar baik sukacita kepada semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang selalu setia mengikuti program pemberitaan kasih karunia Allah, diberkatilah mereka semuanya berlimpah-limpah dan dicukupkanlah apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Hikmat dari surga membimbing kami semua untuk menjalankan hidup kami dengan segala pertolongan yang dikerjakan oleh Roh Kudus memimpin hidup kami. Dimuliakanlah namamu Bapa di surga. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan rendah hati selalu menyambut setiap pagi pemberitaan firman kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, shalom. Tuhan memberkati. Amin.